Nah, makasih adik-adik yang di rumah masih tetap setia untuk mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitasnya. Nah teman-teman dan Kak Jilin juga Lui, sebelum mulai Sunday School aku punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Kalau di Cina terkenal tembok Cina, kalau di Alkitab apa yang terkenal? Tembok ratapan. No. Aku sih tahu, tapi kalau aku kasih tahu sekarang nggak seru dong. Nanti. Iya sih. Udah jam 9 nih waktunya Sunday School daripada. Oke, nah Kak Jili, Michelle, dan Lui mau mengundang adik-adik yang di rumah semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau melompat memuji Tuhan. Yuk. Kita mau bilang hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita mau nyanyi sekali lagi. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yeay, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang di rumah semuanya boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
seseorang untuk melanjutkan obrolan kita yang tadi tuh, tembok-tembok itu. Wah, siapa nih misteri guestnya? Ya udah daripada lama-lama, Panggil ya. Yuk. 1, 2, 3. misteri guest. Wow. Oh, Yen ternyata. Halo semuanya. Adik-adik di rumah pasti semuanya diberkati lewat pujian penyembahan kan? Nah, Kak Oyen mau meneruskan tadi teka-teki tadi tuh di awal. Tentang apa coba? Tembok. Tembok apa? Kita mau dengar cerita tentang tembok Yeriko yang runtuh. Wow. Luar biasanya diruntuhinnya itu Michela, Kak Jili, Luigi bukan pakai martil, bukan pakai apalagi tuh alat-alat untuk merobohkan. Tetot, pakai apa coba? Mengelilinginya. Wih, Lui kok tahu sih? Banget loh. Ih keren, mengelilinginya berapa kali? Stop, kita mau lanjut, kita nonton, simak film berikut ini. Cerita firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 22 tentang jeng 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 tembok Yeriko. Nah, adik-adik tahu tidak di manakah letak tembok Yeriko itu? Ya, terletak di kota Yeriko yang sekarang ini terletak di tepi barat Governorat Yeriko di dekat sungai Yordan. Jadi adik-adik, pada waktu itu kota Yeriko telah menutup pintu gerbangnya karena orang Israel. Sehingga tidak ada orang yang keluar ataupun masuk ke dalam kota itu adik-adik. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Kira-kira gimana caranya ya Tuhan menyerahkan Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawannya adik-adik? Adik-adik tahu nggak ya caranya? Kasih tahu kakak dong. Oke, kakak mau cerita ini sama adik-adik. Caranya adalah dengan satu kata kunci adik-adik. Taat. Apa? T-A-A-T. Taat. Iya betul. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kakak balik tanya lagi nih adik-adik. Memangnya apa ya yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Nah, betul sekali. Tuhan memberikan perintah. Begini bunyi perintahnya. Haruslah kamu mengelilingi kota Yeriko, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat temboknya. Masing-masing mereka langsung maju ke depan. Kira-kira adik-adik, setelah Tuhan memerintahkan itu, apakah Yosua taat? Ternyata Yosua memilih taat adik-adik. Dan segera Yosua bin Nun
melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia langsung memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan berkata pula Yosua kepada bangsa Israel, Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Maka segera para imam dan orang-orang bersenjata segera melakukan tepat sesuai dengan apa yang dikatakan Yosua kepada mereka, adik-adik. Para imam mengangkat tabut Tuhan dan berjalanlah ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, adik-adik. Sedang orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah hari pertama 1 kali putaran, hari kedua sekali putaran, hari ketiga 1 putaran, keempat, kelima, keenam, mereka mengelilingi kota itu. Sekali saja setiap harinya, lalu pulang ke tempat perkemahan. Tetapi tahukah adik-adik, ada sedikit yang berbeda. Pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing, mereka mulai mengelilingi kota dengan cara yang sama, adik-adik, seperti hari-hari sebelumnya. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Berapa, adik-adik? 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, adik-adik, tiba-tiba Yosua berkata kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kira-kira apa ya adik-adik yang terjadi pada saat bangsa Israel bersorak dengan suara nyaring? Terjadilah mujizat, adik-adik. Ya, mujizat. Tembok Yeriko runtuh. Runtuh tembok Yeriko itu, adik-adik. Bukan dengan palu, bukan dengan martil, bukan dengan alat-alat tajam, bukan juga dengan kata simsalabim, prok prok prok. Tembok itu runtuh, bukan, adik-adik. Tetapi karena kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat terjadi sejalan dengan ketaatan yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Setelah tembok Yeriko runtuh, lalu mereka memanjat masuk kota Yeriko dan merebut kota Yeriko. Dari semua yang ada di kota tersebut, tahukah adik-adik? Hanya Rahab, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama dengan Rahab, bahkan seluruh kaumnya, itu selamat. Siapa sih Rahab itu? Pasti adik-adik bertanya-tanya kan? Rahab itu adalah seorang yang menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua pada saat itu mengintai kota Yeriko, adik-adik. Dan para pengintai tersebut menepati janji mereka. Mereka akan menyelamatkan Rahab beserta dengan orang-orang yang ada di rumahnya. Luar biasa, cerita hari ini kakak simpulkan pentingnya memiliki ketaatan. Di mana ada ketaatan, disitulah kita akan melihat mujizat, adik-adik.
mujizat yang besar. Mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Wah, luar biasa ya. Hari ini Kak Oyen belajar sesuatu bahwa ada mujizat pada saat diawali dengan ketaatan. Jadi adik-adik di rumah, pastikan kita memiliki ketaatan. Taat sama orang tua, sama guru-guru di sekolah, guru-guru Sunday School, sama oma, opa, dan terlebih lagi, pastikan kita taat sama Tuhan. Yeay! Dan kali ini kita mau langsung belajar aktivitas yang akan diajarkan oleh Kak Oni. Tentang apa ya aktivitas hari ini? Kita langsung ke Kak Oni. Kak Oni silakan. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di minggu keempat di bulan Juni 2021. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Oyen. Tentang apa adik-adik? Masih ingat? Ya, benar sekali. Tentang tembok Yeriko yang runtuh. Nah, sekarang Kak Oni mau membuat aktivitas yang berhubungan dengan tembok Yeriko, yaitu membuat tembok Yeriko. Seperti ini gambarnya. Yuk kita lakukan. Pertama-tama kita membuat garis lurus sebanyak 4 dan garis horizontal membuat sketsa yang lain untuk membuat bentuk menaranya. Sekreatif adik-adik buat. Setelah itu membuat tembok-temboknya dan jendela. Setelah itu membuat jendela dan tembok batu bata. Ya, membuat jendela yang sama dan tembok. Setelah selesai sketsa gambar selesai, kita ambil pensil warna untuk mewarnai warnanya. Adik-adik boleh bebas. Warna yang kalian pilih boleh bebas ya, mau warna apa saja untuk menggambar tembok Yeriko-nya. Dan ini hasil setelah mewarnai. Adik-adik tulis tembok Yeriko dan nama adik-adik di kertas kalian. Terima kasih. Nah, adik-adik setelah selesai membuat aktivitasnya, minta tolong papa mama untuk foto ya aktivitas kalian dengan hasil karya kalian. Setelah itu tolong kirim ke kakak-kakak sekolah minggu atau tag IG gereja di bawah ini. Dan jangan lupa 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday!